Shalom Jemaat GKI Kanaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini Kamis 17 Agustus 2023 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, kita juga bersyukur malam hari ini diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam persekutuan doa GKI Kanaan yang mengusung tema Tenanglah, Aku Ini Jangan Takut. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita sama-sama kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Kita mengaku dan percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita butuh pimpinan Tuhan. Terkadang kita takut, terkadang kita ragu, terkadang kita cemas. Tetapi percayalah, kita memiliki Tuhan sehingga Dia yang memelihara hidup kita. Bersama-sama kita nyanyikan El Shaddai. Allah menjaga
di hari kemerdekaan ini sungguh Tuhan telah memerdekakan kami. Memerdekakan kami dari manusia lama sehingga kami mengenakan manusia yang baru. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami juga bersekutu bersama dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami dalam persekutuan doa online ini. Kiranya Roh Kudus yang menyapa setiap kami, sehingga ibadah pada hari ini pun berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama membacakan sekaligus menghafalkan ayat hafalan kita satu pekan ini yang terambil dari Matius 14 ayatnya yang ke-27. Matius 14 ayatnya yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bersama-sama kita bacakan dan juga kita hafalkan sekali lagi. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa setiap diri kita pada malam hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari KPTK nomor 144, Firman Hidup. Shalom jemaat GKI Kanaan yang ada di rumah yang Tuhan kasihi. 加拿大的弟兄姐妹们，在家里参加祷告会的晚安。 Di momen yang indah ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 buat kita semua. 在这美丽的时刻，我要恭祝我们的国家78周年国庆。 Kita sama-sama ucapkan merdeka ya. 我们一起来呼喊独立 Merdeka,，Merdeka, merdeka. Merdeka. Saudaraku, kiranya bangsa dan negara kita
boleh terus Tuhan berkati. 也但愿上帝施恩祝福我们的国家。 Merdeka tidak lagi dari penjajahan karena memang kita sudah bebas dari penjajahan. 独立就是说不再被人统治，因为我们已经独立了。 Tapi kita boleh merdeka dari perlakuan diskriminasi yang terjadi. 我们也可以脱离人家的歧视， Diskriminasi ras, suku, dan agama yang terjadi. 就是种族、宗教的歧视， Merdeka dari kemiskinan, 脱离这个独立，从这个贫穷当中独立， merdeka dari kebodohan. 从愚蠢独立， Kita bertambah maju menjadi negara yang dewasa. 我们更进步，成为进步的国家。 Sekali lagi kita mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. 我们继续为我们的国家祷告， Saudara, mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, berefleksi daripada firman-Mu, berkata-katalah kepada kami. 神啊，我们要读圣经，要反思你的话，求你对我们说。 Kami siap mendengar. 我们预备好了， Kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan kuduskan, dan Tuhan urapi. 你两个要传讲神真理的仆人，求你洁净，求你高抹，求你祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣的名求， Amin. 阿门。 Saudara, khotbah saya didasarkan oleh ayat hafalan kita dari Matius 14 ayat yang ke-27 yang tadi sudah diucapkan bersama-sama. 我要分享的真理是从我们所背的经文，就是马太福音14章27节。 Tetapi saya mau mengajaknya untuk kita membaca dari ayat 22 sampai ayat 33. 但是我要求大家一起来读从22到33节， Supaya sekali lagi kita mempunyai gambaran besarnya. 我们有一个更大的画面。 Saudara, ayat 22 sampai 27 kita bacakan dalam bahasa Indonesia. Ayat 28 sampai 33 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 22到27节用印尼语来读，28到33用华语来读。 Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28到33，彼得起来，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风声大，就害怕，将要沉下去，便喊叫说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人啊，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说：“你真是上帝的儿子了。” Saudara, ketika membaca dan merenungkan akan Matius 14 ayat 27, Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 当我们在读、在反思马太福音14章27节，耶稣对他们说：“放心，是我，不要怕。” Saudara, saya membayangkan seperti seorang anak kecil yang sedang berjalan-jalan di mall bersama dengan orang tuanya. 我在想象一个小孩子跟他的父母亲在百货公司逛
Saudara, dia terlepas dari orang tuanya dan dia sendirian, dan ketika dia sadar tidak ada orang tuanya di sampingnya, dia panik, dia takut, dia menangis. 那当他发觉自己一个人在走的时候，他感觉到害怕，他就哭了。 Lalu saudara, kegaduhan itu menarik orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, menghampirinya dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu nangis? 因此呢，就有很多人围着他，问他为什么你哭呢？ Saudara, dia tambah panik, dia tambah takut oleh karena itu orang-orang asing yang dia tidak kenal. 他更感觉到慌张、很害怕，因为这些人对他来说他不认识的人。 Saudara, dia semakin menangis dan dia nengok kiri kanan, tidak melihat keluarganya. 他哭得更厉害，然后周围看一下，没有看到他的家人。 Tetapi saudara, di tengah-tengah kepanikan itu, di tengah-tengah orang banyak yang berkata, "Nah, kamu anak siapa? Kamu di mana?" Dia mendengar satu suara. 那当很多人在问他，孩子，你是谁的孩子？哇，他远远听到一个声音， "Nah, ini mama. 孩子，这是妈妈， Mama datang." 妈妈来了。 Saudara, kira-kira ketika anak itu mendengar perkataan, "Nah, ini mama." 那当孩子听到说这是妈妈， Kira-kira gimana responnya? 他的反应会是怎么样的呢？ Tentu dia merasa lega. 哇，他感觉到很轻松了， Tentu dia merasa tenang. 他平静下来了， Dan tentu dia akan mencari dari mana sumber suaranya. 他就会找那个声音的方向。 Nah, ini mama, jangan takut. 孩子，这是妈妈，不要怕。 Saudara, gambaran cerita ini mengingatkan saya akan perkataan Tuhan Yesus ini kepada para muridnya ketika mereka panik dihantam oleh badai. 这个画面让我想到耶稣基督，当门徒在害怕的时候， Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 耶稣对他们说：“放心，这是我，别怕。” Saudara, kalau kita lihat sebelumnya cerita ini, maka kita akan mendapat gambaran kenapa mereka dihantam oleh angin sakal itu. 那如果我们看前面一段，我们就会知道说，为什么他们会被遭到这个暴风雨。 Jadi setelah Yesus melayani orang banyak, 5.000 orang, dan melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, saudara, Yesus membubarkan orang banyak itu dan menyuruh mereka berangkat ke seberang. 当耶稣基督行了神迹5饼2鱼之后呢，他就叫他们说：“你们渡到海那边去。” Dan di atas bukit Yesus sendirian dan berdoa setelah menyuruh orang banyak pergi. 当叫众人离开的时候，他就上山独自一个人在祷告。 Nah, yang terjadi dengan para murid adalah ketika mereka disuruh menyeberang, di tengah perjalanan itu, saudara, mereka dihantam oleh angin badai. 那但是耶稣叫我们渡到海那边去的时候，在途中他们遇到暴风浪。 Saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka tidak bisa bergerak maju. Padahal itu udah mulai dari matahari terbenam sampai kira-kira jam 3 malam. 他们从太阳下山直到凌晨3点，但是一直挖船，但是那个船不能前进。 Bayangkan saudara berjam-jam di tengah badai itu dan mereka tidak bisa maju-maju, mereka kepayahan dan mereka mungkin akan merasa mereka akan tenggelam. 我们可以想象，他们已经挖船几个小时了，在黑暗当中，他们就感到害怕。 Saudara, saya membayangkan di tengah-tengah keletihan, di tengah-tengah cuaca yang begitu gelap dan perahu yang akan tenggelam. 我可以想象呢，太阳这样的暗，而且那个船将要沉下去了。 Apa yang ada di benak mereka? 在他们的脑海里会想到什么呢？ Saudara, tentu mereka takut. 他们很害怕。 Tetapi yang saya pikir adalah bahwa dalam pikiran mereka ada satu hal yang mereka sayangkan.
但是我在想，有一件事情是很可惜的事， Aduh, kenapa ya enggak Yesus itu enggak bareng-bareng kita? 就是说，为什么耶稣没有跟我们在一起呢？ Kalau Yesus bareng-bareng bersama kita, 若是耶稣和我们在一起， walaupun ada angin badai ini, kita enggak perlu takut. 虽然有暴风雨，我们也不必怕。 Kita melihat bahwa Yesus mengharik angin badai itu diam, maka angin badai itu diam. 当耶稣叫风平静的时候，风就平静了。 Maka mereka berkata mungkin di dalam hati, habislah kita hari ini. 可能他们在心里这样说：完 Enggak 了， ada Yesus. 没有耶稣， Enggak ada yang bisa meneduhkan angin ribut. 没有人能够平静风和浪。 Dan kita sudah kelelahan berhadapan dengan badai ini. 我们面对暴风已经很累了， Menunggu waktu kita tenggelam. 我们在等时间船就要沉下去了。 Saudara, di tengah-tengah situasi seperti inilah 就在这样的状况当中， Yesus muncul. 耶稣出现了。 Dia berkata, 他说 tenanglah, 放心， aku ini, jangan takut. 这是我，不要怕。 Saudara, kenapa Yesus berkata seperti itu, berteriak seperti itu? 为什么耶稣这样呼喊呢？ Saudara, karena keletihan, 因为他们累了， putus asa, 失望了， rasa takut akan tenggelam, 害怕船会沉 suasana 下 yang 去， gelap, 空气天气这么黑暗， semuanya campur aduk. 掺杂在一起， Mereka sampai tidak mengenali Yesus yang datang. 让他们看不出那个就是耶稣。 Bahkan Yesus yang setiap hari bersama dengan mereka katakan itu hantu. 甚至呢，这个耶稣常和他们在一起，他却看成鬼怪， Bahaya akan tenggelam, ketakutan, kekhawatiran menutupi mata rohani mereka untuk melihat, untuk mengenali siapa yang berjalan. 因为害怕船会沉下去呢，就蒙蔽了他们的眼睛，不认识耶稣。 Perkataan Yesus menyadarkan mereka. 耶稣的话提醒了他们， Ini Yesus, 这是我， ini Guru. 这是耶稣，这是你们的老师。 Saudara, saya yakin ketika mereka tahu Yesus, 弟兄姐妹，我相信他们知道耶稣之后， seperti anak kecil itu, 就像那个小孩， dia menjadi tenang. 他就平静下来了， Dia tidak lagi takut 他不再害怕了， karena Yesus akan bertindak. 因为耶稣一定有行动的。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， angin ribut apakah yang sedang melanda hidup kita? 我们正在面对怎样的风暴呢？ Mungkin kita sedang berada di perahu kehidupan kita di mana kita udah lelah dan capek. 可能我们正在我们生命的床上，正在感觉到很累， Hampir semalaman mendayung tetapi belum sampai ke tepian dari masalah hidup kita. 我们一直整晚正在刮船，但是还没有到岸上， Perasaan putus asa dan merasa akan tenggelam dalam badai kehidupan ini. 就有那种失望要沉下去的感觉。 Saya berkata Yesus datang berjalan di atas air persoalan saudara dan dia berkata, ini aku, jangan takut. 我对弟兄姐妹们说，耶稣正走向你，对你说：“这是我，不要害怕。” Karena Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. 因为耶稣一起说：“我必与你同在，直到世界的末了。” Saudara, masalah kita adalah apakah kita mengenali Yesus yang datang dan mendengar suara itu. 问题在于我们是否认识这位耶稣，有听到他的声音呢？ Saudara, kita sama seperti para murid yang takut dengan badai yang besar. 我们就像那些门徒一样，怕那个暴风雨那么大。 Kita takut dengan masalah kita menjadi lumpuh, tidak bisa berpikir, tidak bisa lagi peka terhadap apapun. 因为那么多的问题使到我们真是感觉到无能为力。 Bahkan mungkin kita seperti Petrus yang sudah memandang Yesus, kita bimbang karena melihat sekeliling laut yang begitu bergolak. 可能我们会像彼得一样，看到周遭的海浪那么大就害怕了。 Pandangan kepada ombak yang besar itu, angin yang kencang itu membuat Petrus goyah dan dia mulai tenggelam. 呀，因为他
暴风浪那么大呢，使到他的心惊摇动，差一点要沉下去。 Saudara, saya kembali bertanya kepada saudara, apakah saudara mengenali suara itu yang berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. 弟兄姐妹，我再一次的问大家，你是否？我再一次告诉你，有没有听见、认识这个声音说：“放心，这是我，不要怕。” Saudara, saya percaya Yesus berkata kepada kita. 弟兄姐妹，我相信耶稣对我们说， Karena dia berjanji akan senantiasa menyertai kita 因为他应许要与我们同在， sampai pada akhir zaman. 直到世界的末了。 Saudara, saya mengajak untuk kita bisa mengenali suara Yesus itu dengan pertama percaya sepenuh hati bahwa Tuhan itu ada dan hadir dalam hidup kita. 弟兄姐妹，我们要认识耶稣的声音，听他的声音。第一呢，我们就是要亲近他。 Percayalah bahwa dia tidak pernah melepaskan perhatiannya kepada saudara, apalagi ketika saudara berada dalam bahaya. 相信他不会离开我们，尤其是我们在困难当中。 Lihatlah bagaimana Yesus tidak melepaskan perhatiannya kepada para murid, walaupun murid itu sudah pergi dari mereka dan Yesus berdoa seorang diri. 我们可以想象，门徒已经离开他了，耶稣独自一个人在祷告。 Ketika Yesus menasehati dan meneguhkan iman para murid yang gelisah karena Yesus akan meninggalkan mereka kembali ke rumah Bapa. 当耶稣要离开他们回到天家的时候，他曾经劝勉他们说： Dalam Yohanes 14 ayat 1, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 约翰福音14章第1节，耶稣说：“你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。” Kalau saudara ingin mendengar Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. 若是弟兄姐妹要听到耶稣这样说：“放心，这是我，不要怕。” Maka sikap pertama yang harus kita pegang adalah kita percaya Dia ada dan hadir dan Dia akan bertindak terhadap masalah kita. 第一就是要相信耶稣有与我们在我们的生命当中，他会帮助我们去处理我们的问题。 Saudara, kalau saudara yang pertama sudah percaya, yang kedua adalah buka mata, 第一就是相信，第二就是要打开我们的眼睛， buka telinga, 打开我们的耳朵， buka hati 打开我们的心， untuk dengar suara Tuhan. 要听耶稣的声音。 Saudara butuh untuk seperti Yesus menyendiri dalam keheningan. 我们需要像耶稣一样，独自一个人有独处的时间。 Yesus selalu di saat-saat penting dalam hidupnya, Dia pergi ke tempat sunyi, menyendiri dan berdoa dalam keheningan. 在很重要的时刻，他都是独自一个人在那边祷告。 Sebelum Yesus memulai pelayanannya, 耶稣还没有施工之前， sebelum Yesus memanggil para muridnya, 耶稣还没有呼召12个门徒， sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, 耶稣还没有上十字架的时候， Dia pergi ke tempat sunyi. Dia sendirian bersama dengan Allah, dia berdoa. 他到一个宁静的地方，他和天父，他向天父祷告， Itu menjadi kebiasaan Yesus. 那就是耶稣平常做的事情。 Saudara, kita perlu 我们需要 untuk juga menyendiri dalam keheningan, berdoa kepada Tuhan. 我们也需要独处静默，向神祷告。 Tuhan bisa menyatakan kehendaknya kepada kita. 神会向我们显出他的旨意， Tuhan punya caranya yang kreatif untuk berbicara kepada kita. 神有他创意的方法来对我们说， Dia memakai segala sesuatu untuk berbicara. 他用各种的方法向我们说话。 Dan yang paling penting adalah saudara, carilah orang yang dewasa rohaninya. 最重要的呢，就是要找那些属灵比较成熟的人， Berkonsultasilah dengannya. 跟他谈话，跟他分享， Bagikan beban saudara, bagikan masalah saudara. 将你的重担、你的问题告诉他。 Tuhan banyak kali memakai orang-orang yang takut akan Tuhan untuk Tuhan pakai berbicara kepada kita. 神很多时候呢，就是接受这些经历神的人来对他们说话。 Saudaraku, apakah perahu kehidupan kita sedang dihantam badai?
弟兄姐妹，你生命的船是否正在面对暴风浪呢？ Jangan takut. 不要怕， Tuhan sedang berjalan menghampiri kita. 耶稣基督正走向我们。 Dan Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. 耶稣说：“放心吧，是我，不要怕。 Mari kita berdoa. ”我们同心祷告。 Minta limpah di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Melalui firman Tuhan telah menghibur kami, menyegarkan kami, dan meneguhkan iman kami. Dikala kami menghadapi masalah besar sampai masalah kecil, sering membuat kami panik, mencari kesana kesini, lupa akan Tuhan Yesus satu-satunya yang mampu menolong kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa beserta kami setiap saat. Oleh sebab itu kami mau mengenal Tuhan, suara Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Bahwa Tuhan berkata kepada kami, inilah Tuhan, jangan takut. Tuhan, terima kasih. Tolong kami lebih dekat kepada Engkau. Percaya sungguh-sungguh. Selalu membuka telinga kami, mata kami, hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga kami dengan berani beserta dengan Tuhan Yesus menghadapi segala masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh pemusir. Tuhan terus memberkati dia dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari esok begitu misteri. Tidak ada satupun yang tahu. Tetapi satu yang kita tahu, bahwa Tuhanlah yang menguasai hari esok. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Hari esokku
Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang berulang tahun ke-78. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang saat ini dihidupi 250 juta orang. Kau berikan ya Tuhan pemerintah kami, negara kami ini bisa memberikan keadilan, memberikan masyarakat menjadi makmur, memberikan masyarakat merasakan akan kasih setia Tuhan yang besar, sehingga mereka boleh hidup di dalam ketenteraman, mau mencari Tuhan yang mengasihinya. Tuhan, tolonglah berkati pemerintah kami dalam membenahi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang keamanan, di bidang identitas negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan, kiranya Engkau menopang dan memberkati. Berkati Pilpres negara kami, kiranya bisa berlangsung dengan baik di 2024. Kiranya Tuhan juga melindungi, Engkau pakai orang-orang yang sungguh memberikan keamanan bagi jalannya Pilpres mendatang. Tuhan tolong dan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang terus membangun jemaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk GKI maupun gereja-gereja di seluruh Indonesia dalam membangun jemaat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, agar setiap firman yang disampaikan pada jemaat membangun jemaatnya untuk dewasa, jemaatnya yang bisa memberikan teladan bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Firman-Mu yang penuh kuasa, Firman-Mu yang penuh memberikan kekuatan iman kepada jemaat-jemaatnya, bisa menolong mereka menjadi garam dan terang di dalam masyarakat. Jauhkan mereka menjadi orang-orang yang berbuat dosa, korupsi dan sebagainya. Tuhan, berikan setiap orang percaya gereja-gereja dipakai Tuhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami di dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk GKI Kanaan yang terus mengembangkan akan menjadikan murid Yesus yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Kanaan, khususnya Tuhan beberapa tahun ini terus mengembangkan menjadikan murid yang sejati di dalam jemaat. Tuhan, pakailah hamba-Mu Pendeta Andi Huang sebagai hamba Tuhan yang terus mengarahkan tim kerja, tim pelayan, dan tim aktivis gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau menopang dan memberkati dia, sehingga gereja kami boleh menjadi satu gereja yang punya arah yang sama. Baik jemaat, majelis, aktivis bisa memberikan pengaruh satu sama lain bagaimana menjadi murid yang sejati. Belajar firman dan mempraktikkan firman. Belajar firman dan terus melakukan firman dalam keseharian. Dalam keributan boleh memberikan dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang selalu ada di tengah jemaat-jemaat kami, semakin menenangkan diri dan bisa mengatur kehidupan dan langkahnya. Ada Tuhan menyertai mereka. Berkatilah ya Tuhan program gereja GKI Kanaan, memuridkan satu sama lain, terus bekerja dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang keempat, kita berdoa untuk program komisi dari Agustus sampai September 2024. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk komisi usia indah, komisi wanita, komisi dewasa muda, youth, tim, dan komisi anak. Juga komisi si
mungkin musik dan bidang-bidang majelis. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati setiap program yang sudah dicanangkan, agar program bisa dilakukan dan Tuhan yang mencukupkan segala yang diperlukan. Berikan melalui program setiap komisi kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin heran, dan setiap komisi bisa menjalankannya menjadi satu kesatuan tim pelayanan yang baik, sehingga setiap komisi dapat mengerjakan bersama-sama dengan anggota dan aktivisnya menjadi jemaat, menjadi aktivis yang makin tahu siapa Tuhan yang dia percaya, semakin tahu Tuhan yang mengasihi dia, semakin tahu Tuhan yang memimpin kehidupannya. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk simpatisan gereja kita, baik usaha maupun pendidikan dan yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat kami yang tetap semangat di tengah-tengah kancah dunia yang berat, dengan kehidupan tantangan yang tidak mudah. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang terus berusaha, berkarya di tengah masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau membuka peluang-peluang baru di tengah kesulitan. Tuhan juga terus menopang jemaat-Mu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berkat yang tidak pernah Tuhan tinggalkan, Tuhan terus alirkan kepada jemaat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau akan terus menolong bagi mereka yang belum memiliki usaha dan pekerjaan. Tuhan, buka jalan. Berkati setiap jemaat yang mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang ada, bisa menjadi sarana untuk mereka, menjadi berkat buat mereka untuk bekerja. Tuhan, berkatilah selain memberikan informasi di dalam jemaat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendidikan anak-anak kami yang masih kuliah maupun di SD, SMP, SMA maupun di dalam maupun di luar negeri. Tuhan, berkatilah orang tua mereka dalam mendanai. Kiranya mereka terus bisa mengatur keuangannya sehingga anak-anak kami bisa lulus dengan prestasi yang baik, dan mereka juga mendapatkan konsentrasi dalam belajar sehingga mereka bisa menuntut ilmu setinggi mungkin. Berkatilah keluarga-keluarga jemaat kami. Kami juga berdoa untuk yang lemah tubuh Tuhan, ada begitu banyak jemaat kami yang sakit. Tuhan, hiburkan mereka sehingga di tengah kondisi lemah tubuh tetapi roh dan imannya tetap menghadap kepada Tuhan yang sanggup menopang mereka, menghibur mereka dan mencukupkan mereka. Berkati anak-anak mereka dalam usaha dan pekerjaan sehingga mereka bisa merawat keluarganya yang sakit. Berikan mereka kesabaran dan kekuatan. Tuhan, juga tambahkan hati yang tetap merawat seperti tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat kami tidak merasa lelah untuk berusaha sehat, untuk tidak merasa lelah di dalam kehidupannya, tetap semangat. Inilah yang membuat mereka hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita diberikan waktu untuk berdoa masing-masing secara pribadi. Mungkin saat ini ada beban yang mendidik, ada beban yang harus digumulkan. Setiap kita diberi waktu untuk berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Sebagai warga negara Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia
adalah tanah air kita. Tanah air yang sejak dahulu tetap dipuja-puja bangsa. Tanah air tempat kelahiran kita. Tempat kita berlindung dan menutup mata. Kita terus mendoakan tanah air kita, Indonesia, terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, medley Sungguh Besar Kau Allahku dengan penuh ucapan syukur. Amin. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran jemaat sekalian. Segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat GKI Kanaan mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Merdeka, merdeka, merdeka. Tenanglah, ada Tuhan, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati.